Perkenalkan Pak, nama saya Karman Ginting, biasa dipanggil Ucok. Jadi saya mewakili rekan-rekan Cakrabuana, awalnya bangga Pak. Bangga bisa mendatangkan seorang Jokowi yang beritanya berhasil di wali kota, di kota Solo. Jadi setelah itu kita dukung Jokowi di Pilkada DKI sampai berhasil dia jadi gubernur DKI. Ternyata setelah 2 tahun ada keinginan untuk menjadi presiden, akan merubah bangsa dan negara ini menjadi yang lebih baik. Kita pun tertantang untuk mendukung beliau menjadi presiden. Bahkan saya ada kebanggaan lagi Pak, waktu kita pertama kali kita apel itu Satgas baru pertama kali seragam Satgas itu dipakai sama mantan presiden kelima, bahkan sekarang jadi presiden, baju Satgas Cakrabuana itu dipakai di tempat umum, istilahnya diketahui oleh masyarakat banyak. Dan ada lagi satu lagi kebanggaan kami Pak, sebagai Satgas, Pak Jokowi pernah wawancara di TV bahwa dia bapaknya seorang Satgas PDI. Pak Jokowi pernah bicara begitu, bapak saya seorang Satgas PDI. Nah, disitulah kami sebagai Cakrabuana saat itu mendukung langkah-langkah Pak Jokowi untuk menjadi presiden, karena kita melihat seperti awal dia bisa berhasil membawa wali kota Solo jadi lebih baik. Setelah kita alami sekarang Pak, mungkin waktu periode pertama mungkin beliau di Pilpres ya cukup berhasil membawa negara ini. Tapi setelah masuk periode kedua, entah Pak Jokowi terlalu banyak dibisik-bisikin nama kanan kiri, entah kayak seperti apa, karena terakhir contoh waktu mau dia mengumumkan kabinet, ada satu tokoh yang istilahnya ibaratnya menggertak, mau menarik kiri, ternyata akhirnya dikasih sesuatu gitu. Jadi sekarang kami Satgas Cakrabuana yang di tengah-tengah masyarakat ini otomatis adalah orang melihat, oh kita adalah pendukung Jokowi. Ternyata kayak kejadian kemarin, banyak keluh kesah anak-anak sekolah yang usianya tua, dia bisa masuk negeri. Nah, Menteri Pendidikan Kebudayaannya juga nggak ada tindakan, Pak Jokowinya juga nggak tegur. Otomatis kan biar bagaimana kan kita di tengah masyarakat ada selintingan kan, kenapa gini-gini, kita mau bisa apa lagi Pak, karena itu udah kebijakan pemerintah. Udah gitu macam kayak sembako, ternyata sembako itu sebetulnya nggak, mungkin awal pertama kedua bermanfaat Pak sembako, tapi kesininya banyak beras-beras itu mungkin ada, mohon maaf aja, ada yang beras itu dijual, saya yakin ada dijual karena kebanyakan sebetulnya, jadi kayaknya kurang apa gitu istilahnya ya. Untuk saat-saat ini di periode kedua ini Pak Jokowi terlalu terlalu kejawaan atau seperti apa, karena dia menunjuk menteri-menterinya sepertinya udah nggak ini lagi. Apalagi tadi saya dengar cerita Bapak bahwa negara dulu Gus Dur aja Bapak telah memberi keuntungan buat negara ini, kenapa Bapak tidak ditunjuk menjadi seorang menteri yang harusnya buat bangsa ini? Pak Jokowi nggak usah lagi lihat-lihat ini. Kami Cakrabuana dulu bawa aja nih, waktu di Pilkada DKI nyawa Pak, mau aja nih istilahnya musuhnya Jokowi. Kenapa Pak Jokowi istilahnya kalau toh memang buat negara dan bangsa nggak usah takut mati. Istilahnya kalau memang Pak Rizal memang mampu untuk mengangkat ekonomi Indonesia, tunjuk. Siapa lagi selain Pak Rizal, tunjuk. Jangan oh dia ngetop di vlog YouTube ditunjuk jadi menteri ya. Akhirnya kayak begini. Saya rasa cukup sekian Pak kegelisahan kami dari Satgas Cakrabuana mewakili mungkin rakyat Indonesia. Terima kasih. Seperti saya katakan tadi, pemimpin kalau hatinya sama rakyat, jujur, nggak susah-susah amat. Ya, banyak cara kok buat nyelesain masalah. Nah, soal coronanya kan mencelak-mencelak.
nggak jelas. Itu kejadian corona pertama di Indonesia pertengahan Januari. Kalau Pak Jokowi tegas tutup perbatasan kita, seperti yang dilakukan oleh Vietnam. Vietnam pertengahan Januari dia tutup perbatasannya sama Cina. Sampai hari ini baru satu yang meninggal. Ya. Terus 2 bulan bantah-bantah, nggak ada, orang Indonesia kuat, orang Indonesia banyak makan bumbu, banyak matahari. Teman-teman, Brazil itu cuacanya sama kita, panas tropis. Makanan orang Brazil, makanan Spanyol, banyak bumbunya. Hari ini Brazil corona nomor 2 di dunia. Jadi nggak betul. Kalau kita mau menyelesaikan masalah, harus pakai sains, ilmu pengetahuan. Banyak kok yang pintar-pintar dokter kita, dialah yang minta selesaikan, jelaskan. Bukannya artis, aktor disuruh menjelaskan soal corona. Udah pasti salah. Saya ini kan ahli ekonomi, suruh jelaskan corona, kasihan saya rakyat. Ya, karena mereka kan nggak ngerti masalah. Jadi kita harus gunakan sains. Nah, pada waktu itu ada kekhawatiran kalau kita total lockout, nggak punya uang. Saya udah hitung, ada uangnya. Asal semua proyek-proyek besar dihentikan dulu sementara 1 tahun. Biasa kok krisis ekonomi 98, semua proyek besar kita hentikan dulu. Ada uang nanti kita mulai lagi. Ya, jadi ketakutan nggak ada uang buat nanganin corona karena masih tetap mau proyek ini, proyek besar ini, termasuk ibu kota baru. Nah, diserahkan sama pemerintah daerah. Pemerintah daerah yang punya uang kan cuma DKI, yang lain nggak punya uang. Akibatnya DKI relatif lebih stabil, daerah lain naik semua. Nah, memang pemerintah mencelek. Hari ini bakal naik lagi nih jumlahnya, sampai berapa waktunya akan datang. Padahal kalau di lockout aja 2 minggu atau 1 bulan, ongkosnya besar, kasih makan yang nggak kerja, yang nganggur. Tapi begitu 1 bulan masalah selesai. Itu yang dilakukan di negara lain yang berhasil, ya, seperti di Taiwan, seperti di New Zealand dan di Eropa. Tapi yang ragu-ragu biasanya ongkos keraguan-raguan itu lebih mahal. Mau ngapa-ngapain aja kita nggak bisa. Jadi Sirait ini nggak susah-susah amat. Saya mohon maaf nih, bukannya sombong, nggak susah-susah amat. Kita ini negara kaya, kita bisa beresin kok ini dalam 1 tahun, bisa pulih kembali ekonominya, coronanya kita bisa kendaliin. Tapi pemimpin sekali lagi harus ada hati sama rakyat. Jangan dengar ada yang bisikin, Pak Jokowi kasih aja pegawai tenaga kerja Cina dari masuk selama corona karena bagus buat bisnis. Bagus buat bisnis belum tentu bagus buat rakyat. Betul. Iya kan? Tutup aja dong sementara. Ya. Nah, yang kedua adalah jujur. Pemimpin itu kata-katanya itu dipercaya karena pasti dia coba semaksimal mungkin supaya kejadian. Kalau pemimpin apa yang diomongin beda dengan apa yang terjadi, masalah. Ya. Yang ketiga, leadership tegas. Ya, tapi jangan tegas maki-maki anak buah di depan umum. Itu mohon maaf, tidak beradab. Di negara barat aja, kalau saya punya anak buah, saya marahin di depan televisi, itu nggak bisa diterima. Apalagi di Asia, orang Asia kan penting muka, jaga muka.
Anak buah dimarahin di depan TV. Saudaranya di kampung telepon Ucok. Cok, ada apa? Ngapain kamu dimarahin? Kenapa? Pasti kamu begini-begini. Anaknya stres di kantor. Ya, kita nggak boleh begitu. Anak buah kita marahin di dalam, di luar kita bilang anak buah kita ini memang masalah. Tapi yang tanggung jawab saya. Kita marahin di dalam. Itu pemimpin begitu. Ini pemimpin marahin di TV. Tapi nggak ada perbaikan juga, kan cilaka tuh. Kalau pemimpin udah marah, ada tindakan, ada perbaikan. Nah, tidak ada perbaikan, ekonomi makin nyungsep, dan yang kedua, corona makin nambah. Saudara-saudara, saya minta doanya semua. Ya, pada waktunya kita benahin ini kok, nggak susah. Dalam 1 tahun kita bisa benahin, yang kerja bisa lebih banyak. Ya. Banyak cara. Kita ini negara hebat, negara besar, ya, negara kaya, tapi pemimpinnya kasih kekayaan itu semua orang lain. Terima kasih.